Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda 'anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahi kita dengan nikmat, dengan rahmat dan berkahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir kembali di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, izinkan khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Dan khutbah pada kesempatan ini kita apresiasikan terutama bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan hak-hak kemerdekaannya dan juga hak-hak asasi kehidupannya, yakni saudara kita di Palestina. Karena itu, maka sebagaimana himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, maka khatib pada siang hari ini dikondisikan agar menyampaikan pesan-pesan khutbahnya sebagai bentuk solidaritas kita sebagai sesama kaum muslimin. Wahai umat Islam dimanapun berada, khususnya yang ada di Indonesia, ketahuilah bahwa Israel telah menjajah Palestina itu sejak tahun 1948. Mereka melakukan pembantaian manusia tanpa belas kasih, merusak kota-kota dan kampung. Sudah ratusan pembantaian dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, membunuh anak-anak dan perempuan, merusak dan menghancurkan rumah-rumah yang masih dihuni oleh pemiliknya. Israel membuang jauh-jauh semua undang-undang hukum internasional dan hukum hak asasi manusia, bahkan mereka berusaha menghindarinya. Bangsa Palestina sudah memperingatkan kepada elit-elit politik penjajah Israel agar menghentikan kejahatan-kejahatannya dan sudah meminta kepada seluruh dunia untuk bergerak menghentikan kejahatan Israel tersebut, bersikap tegas terhadap kejahatan mereka, kejahatan terhadap tempat suci umat Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Tawanan di penjara Israel
dan agar dunia memaksa Israel untuk berkomitmen melaksanakan terhadap hukum-hukum internasional dan juga resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi pimpinan Israel tidak memedulikannya sama sekali. Maka tak heran jika kemudian kita semakin yakin mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk keberadaan mereka itu, sebagaimana difirmankan di dalam salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qashiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu haddan mimma tuqilu bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inati minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuk mereka. Demikian Allah berfirman. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan engkau wahai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka terhadap yang sedikit itulah maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Maidah ayat 12. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan pimpinan dunia juga tidak bergerak untuk menghentikan kejahatan Israel. Parahnya, kejahatan Israel semakin bertambah dan melampaui segala macam batas dan ketentuan, terutama terhadap kota Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Serangan-serangan pasukan Israel ke masjid tersebut semakin masif. Di halaman-halaman masjid suci itu melecehkan dan menistakan kesucian masjid tersebut. Mereka melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap jamaah yang berjaga di Masjid Al-Aqsa secara terus-menerus, serta mendorong orang-orang tua yang berjaga dan yang sedang sholat di sana, juga anak-anak dan perempuan. Israel melarang warga Palestina untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Inilah maka kemudian semakin yakin kenapa sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk perbuatan mereka. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, ya, di masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Bahkan Israel memperingatkan mereka akan membakar Masjid Al-Aqsa dan mengumumkan akan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, kemudian membangun kuil Solomon di atas reruntuhannya. Pemukiman Yahudi juga berani nekat melecehkan kesucian dan sakralitas Rasulullah di halaman Masjid Al-Aqsa, merobek mushaf Al-Quran di Masjid Al-Aqsa, bahkan memasukkan anjing-anjing polisi ke Masjid Al-Aqsa. Setiap hari Israel menyerang warga Al-Quds dan merampas rumah-rumah warga Palestina, masih menahan ribuan tawanan Palestina dan melakukan berbagai macam penyiksaan dan penghinaan. Bahkan ratusan tawanan Palestina akhirnya meninggal di penjara Israel. Bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun mendekam di dalam penjara Israel. Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan kaum Yahudi bila hidup bersama kaum muslimin dan mukminin, yaitu kebanyakan mereka suka berkhianat. Wala yazalu tattali'u ala kha'inati minhum illa qalilan minhum. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat
kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Al-Maidah ayat 13. Saat mereka lemah, mereka akan bermanis muka dan lidah kepada kaum muslimin. Sebaliknya, di belakang mereka akan berkhianat dan melakukan konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada saat yang sama, warga-warga Palestina terus mempertahankan mereka, tanah mereka, hak-hak mereka. Setelah meruntuhkan tanah dan rumah dan warga Palestina, Israel membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di atas tanah Palestina tersebut. Warga pemukiman Yahudi inilah yang kemudian melakukan berbagai macam kekerasan, pencurian, perampasan terhadap aset-aset dan properti milik warga Palestina, merusak tanaman dan juga merusak binatang ternak. Sementara di sisi lain, Israel masih menerapkan blokade terhadap jalur Gaza. Di tengah dukungan Amerika dan Barat terhadap Israel, serta diamnya dunia internasional terhadap kejahatan Israel, maka bangsa Palestina yang diwakili Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan untuk menghentikan semua kejahatan Israel, agar musuh Israel paham akan hal ini, agar Israel paham bahwa waktunya telah habis. Waktu Israel melakukan kejahatan sudah berakhir. Di sini mesti ada perhitungan, pembalasan dan sanksi serta tindakan kejahatan. Maka bangsa Palestina mengumumkan untuk dimulainya operasi Tufan Al-Aqsa dengan pertolongan Allah dan kekuatannya, bahwasanya serangan pertama-tama operasi Tufan Al-Aqsa ini yang telah berhasil menyasar dan menarget pos-pos militer Israel dan alat-alat militer mereka, pertahanan militer mereka selama 20 menit pertama dalam roket yang jumlahnya melampaui 5.000 roket yang telah dilepaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai bentuk solidaritas kita sebagai sesama kaum muslimin, pada hari ini kita semua akan turut mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ormas Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU, kita dianjurkan sebagian pada hari ini untuk melakukan sholat gaib atas saudara-saudara kita yang telah gugur, telah wafat dalam peristiwa pertempuran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira inilah salah satu bentuk solidaritas kita sebagai sesama kaum muslimin. Maka kita sebagai kaum muslimin dan bangsa Indonesia khususnya, kita sangat berhutang budi terhadap bangsa Palestina. Karena jika kita mengikuti sejarah, merekalah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 70 sekian tahun yang lalu. Karena itu maka marilah pada kesempatan ini sekali lagi kita turut mendoakan kepada mereka. Semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan untuk menolong perjuangan mereka. Allah berkenan untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka dari arah yang tidak dari arah yang tidak musuh juga sama sekali. Kepada Allah kita bermohon, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membimbing kita kaum muslimin, menjaga keutuhan kita agar selalu dalam keadaan persatuan dan kesatuan, serta terbina dalam keadaan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.